karena itu menyangkut kondukte ya, menyangkut etikamu juga. Jangan sampai baik teori ataupun praktek, karena Kaprodimu Indana itu pernah ngomong waktu di rapat, itu praktikum juga ada yang tidak mengumpulkan. Terus sempat saya bantah, tidak mungkin Pak, lo ada itu Pak Ir. Nah, karena dia ada bukti, ya saya sulit untuk membantah gitu loh. Saya kaget loh, kok bisa merambat sampai di mata kuliah praktikum itu piye ceritanya. Ini ada apa? Nah, seperti yang di kelas satunya, ya, sebenarnya saya tuh niat ingin bantu, ya, untuk mempermudah, tapi mahasiswa itu ingin mempersulit. Ya bukan salah saya, itu aja. Ya, niat saya ini baik untuk membantu, karena melihat tugas akhir kok seperti itu, ya. Ya, maksudnya untuk niat bantu saja, tetapi kok kenyataannya jadi lain gitu. Ya mungkin itu bisa saya sampaikan yang pertama. Terus yang kedua, ya tolong perbaikilah mutu D4 ya, jangan sampai memalukan. Ya. Saya nggak tahu akhir-akhir ini adik kelasmu, tuh sangat-sangat memalukan. Ngosok ya, hitungan anak SD nggak bisa. Bayangkan itu. Ya. Kenapa saya melakukan itu? Bukan inisiatif saya, karena ada masukan dari beberapa dosen. Kamu bisa tanya ke adik kelasmu itu. Dari jurusan lain itu ada, cuma enggak saya gubris. Begitu masukan dari dosen Elin, ya otomatis saya pertimbangkan. Dan saya cek pada saat hari Rabu enggak salah. Ya, Rabu enggak sih, Selasa sih. Selasa. Kejadiannya di kelas D. Kamu bisa tahu itu apa itu? Sangat memalukan. Wakil dari SMU, wakil dari SMK, MA. Ngosok tuh nemene ya, ngejak guyonan tapi ya. 3/2/9 dibagi 7/9, tidak berkutik sama sekali. Iki mahasiswa elektromodel opo kayak ini nih. Ya. Tolong ya, kakek guyon nih. Ya inilah hasil pendidikan ya. Benih yang ditanamkan waktu SMU dulu ditabur, kita tuai di sini nggak ada hasil apa-apa itu. Ya tolong kamu sikapi seperti itu. Agak miris dunia pendidikan kita ini akhir-akhir ini. Kaget saya. Ternyata apa yang diomongkan orang itu juga benar. Kejadian di prodi lain juga sama. Karena waktu Jumat itu cerita juga. Ya mudah-mudahan nggak terjadilah di kelas ini. Aneh gitu. Kejadian kok yang lucu-lucu gitu. Lucunya ya kalau lucu lawaan sosial itu nggak masalah. Lucunya itu ngantem ke akademik itu yang saya paling nggak sukain. Paling nggak suka. Mau akademik kok dibuat guyonan. Ternyata guyonan sungguh. Ya itulah kemampuannya. Oke, kita serius nih hari ini. Ya, saya mulai. Materinya sudah saya kirim. Ya. Kalau ada yang tidak jelas, tolong diperhatikan. Ya, karena kebanyakannya, ya hampir dosen banyak cerita, mahasiswa itu kuliah hanya sekedar bengong saja. Ya, ini kan memalukan ya. Kok mutu tambah lama, kok tambah gak merosot gitu loh ya. Nah, opo ya. Ini kan kita sudah UNAS-nya dihapus, tidak ada. Sehingga masuk di pen. Sudah tesnya model skolastik, logika. Oke, coba ini saya share. Agak bisa tidak terlalu lama. Maaf. Aduh, maaf. Aduh, kok yang ini. Maaf. Sebentar. Ini yang saya maksud. Oke. Bentar lagi, ini kok tertrouble lagi. Ya. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Ir. Sudah ya? Yang lain juga sama? Kalau semuanya sama, ya kita mulai. Apakah kursor-kursor ini
juga terlihat gerakan kursor ini bergerak gitu? Enggak, sama sekali tidak Kursornya terlihat. bergerak, Pak Ir. Oke, bergerak. Yuk kita mulai ya. Ini penarikan sampel dan teori penaksiran. Sebetulnya ini ada dua sisi penekanan, cuma karena ini kita kuliah teori, ya. Sebetulnya penarikan sampelnya ini bukan dari contoh soal, tetapi kita yang melakukan. Karena judulnya penarikan sampel, setelah sampel kita tarik, kemudian kita estimasi. Nah, tapi karena kita teori, hampir semua mata kuliah teori menyangkut tentang penarikan sampel, itu hanya intinya kita menghitung estimasi dari sampel yang ada. Nah, sampelnya ini sudah ada, perkara itu dari mana, ya kita mengasumsikan itu data dari orang lain, Pak. Kita tinggal mengolah. Nah, jadi intinya di sini kita hanya mengolah data sampel yang sudah ada, kemudian kita mengestimasi. Itu yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian di sini ya kita tahu semua ya, hampir semua keputusan, ya, apapun keputusan yang kita ambil dari suatu permasalahan atau persoalan yang sedang dihadapi, itu keputusan itu akan menjadi valid apabila didukung oleh informasi yang lengkap. Kalau informasinya tidak lengkap, rasanya keputusan yang kita putuskan agak ngambang. Termasuk nanti tugas akhirmu, apapun yang kamu sampaikan di depan dosen pembimbing dan penguji, kalau sumber data atau informasi itu lengkap, rasanya kamu percaya diri dan sulit untuk dibantah. Kenapa kok mudah dibantah? Karena apapun yang kamu lakukan, kepastiannya itu belum jelas. Kayak kemarin, ya, multi level 3 tingkat untuk mengecek bagaimana menekan di frekuensi 250 itu kok pakai trial and error untuk filter LC harmonisannya. Nah, ini kan lucu ceritanya. Padahal penekanan di frekuensi 250 Hz di harmonisa yang kelima itu kalau kita injeksi, kita tekan dengan faktor kualitas yang tinggi, itu kan diharapkan amplitudenya di spektrum harmonisanya itu kan hilang. Artinya nanti multi level 3 tingkat ya otomatis mendekati sinus. Tapi kenyataannya tidak. Begitu mahasiswa ditanya, kok ibaratnya kayak tidak pernah belajar mata kuliah kualitas daya gitu loh. Saya sendiri juga heran ya. Itu ilmu pada kemana semua gitu loh. Apakah selama kuliah di LN itu ilmunya rontok semua? Ini saya heran juga. Kemarin UTS yang saya lakukan, masuk 8 soal tuh 6 kelas tidak ada yang betul sama sekali. Ini kan kayak guyon loh Mas ceritanya. Saya sendiri heran nih, apa ya anak-anak sekarang ini. Ya, contoh ada, suruh bertanya ya hanya anak-anak tertentu itu saja. Tapi yang bertanya pun hasilnya ya seperti itu. Coba agak fokus lah, ya fokus lah. Ya tidak harus benar semua, tidak. Ya kalau benar semua ya berarti memang ya pilihan sungguhan ya, kita bersyukur ya. Ya coba perhatikan kemari. Jadi kalau kita ingin mengambil keputusan dari satu persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi, otomatis keputusan itu menjadi valid. Orang lain akan menerima apa yang kita putuskan kalau sumber informasi yang kita miliki itu lengkap. Karena sumber informasi itu kan menyangkut tentang data dukung atau objek-objek yang kita amati. Nah, biasanya data dukung atau objek yang kita amati semakin banyak kita peroleh atau semakin lengkap informasi itu biasanya bersinggungan dengan 2 parameter. Kalau kita ingin menyimpulkan suatu persoalan dengan yakin dan benar, pasti dihadapkan dengan 2 parameter. Apa itu? Parameternya adalah dari sisi biaya dan waktu. Biasanya informasi atau data dukung yang lengkap, itu cara mendapatkannya pasti membutuhkan ya istilahnya uang lah. Berarti butuh biaya. Ya, semakin besar biaya yang dikeluarkan, ya otomatis data itu semakin lengkap. Dan ingat pula, walaupun biaya itu banyak, tetap berkorelasi dengan waktu. Butuh waktu yang cukup lama. Nah, padahal yang kita inginkan, kata kuncinya tetap tidak bisa dibantah. Usahakan informasi itu selengkap mungkin. Usahakan data itu sebanyak mungkin. Tapi dengan catatan, kita mereduksi ongkos atau biaya dan memangkas waktu survei. Nah, ini kan agak unik ya kejadian semacam ini. Tetapi otomatis sebagai lembaga survei, orang-orang yang melakukan seperti itu, pastikan itu targetnya diinginkan. Itu selalu, tidak bisa tidak. Apa yang diinginkan? Ya waktu itu harus dipangkas, biaya seminimal mungkin. Nah, maka di ilmu statistik untuk mengatasi semacam itu, keluarlah suatu trik yang dinamakan teknik sampling. Ya, jadi teknik sampling merupakan cara yang paling ampuh untuk memangkas biaya dan
waktu. Nah, cuma di sini tidak ditonjolkan karena kita teori, harusnya mempraktekkan itu bagaimana cara pengambilannya. Karena yang kita bidik itu adalah populasi. Tapi kan tidak mungkin, populasi itu kan luas. Sehingga dari beberapa objek yang kita amati di populasi, kita ambil beberapa bagiannya aja. Sehingga ada data-data tertentu yang kita kenal dengan istilah data sampel. Nah, yang kita hitung, yang kita estimasi itu kan hitungan sampel. Tetapi kita memberanikan diri, hasil yang kita olah dengan perhitungan statistik, kita menyampaikannya itulah data populasi. Kan itu kelebihannya statistik. Ya. Karena kita tidak mungkin langsung terjun ke populasi. Ya kalau jumlahnya sedikit, nggak masalah. Lah kalau jumlahnya besar, itu kan jadi persoalan. Nah, maka teknik sampling yang paling tepat. Kenapa digunakan teknik sampling? Disebut teknik sampling. Karena teknik sampling ini menggunakan basisnya untuk mengestimasi parameter-parameter di populasi itu menggunakan sampel random. Nah, sampel random ini sering disebut juga sampel probabilitas. Ya. Ada yang menyebutkan sebagai sampel probabilitas. Nah, untuk alat bantu kita ingin menaksir berupa data sampel yang kita kumpulkan dari populasi, alat bantu yang cocok itu adalah ya ilmu statistik. Ya, karena statistik ini bisa menerangkan, bisa menjelaskan beberapa sifat karakteristiknya. Dari apa? Dari sampel. Karena sifat karakteristik dari sampel yang pertama kali muncul itu pasti harus kita hitung. Rata-rata hitung, median, modus, kemudian biasnya, deviasi standar, kemudian variansnya, itu pasti sudah. Hal yang semacam itu yang lumrah dilakukan. Ya. Kemudian ini kita ingin mencoba menaksir, mengestimasi, tapi menaksirnya bukan berdasarkan asumsi kira-kira, tidak ya, tapi berdasarkan rumus statistik yang ada. Nah, di sini kita ingin menaksir yang paling umum adalah rata-rata dari suatu objek pengamatan atau rata-rata dari data yang kita peroleh melalui sampel yang ada di populasi. Jadi kita menarik sampel yang ada di populasi. Kita mensurvei populasi, tapi kita ambil beberapa saja, maka kita peroleh berupa data sampel. Nah, yang kita estimasi itu rata-ratanya dikasih simbol estimator X bar. Aslinya itu apa? Mu. Rata-rata parameter, rata-rata populasi yang sebenarnya. Kemudian di statistik juga ada bagaimana kalau kita mengestimasi proporsi. Simbolnya pakai pi, tapi estimasinya kita pakai huruf P. Ya, ini hanya istilah aja. Standar deviasi dari distribusi sampling itu ada yang menyebutkan standar error. Nah, sekarang perbedaannya antara standar error dengan standar deviasi. Kalau standar deviasi itu berkaitan dengan nilai-nilai sebenarnya, tapi kalau standar error itu berkaitan dengan hasil-hasil dari nilai perhitungan ya, yang kita peroleh. Ya, ini adalah formulasinya. Nah, nanti formulasinya itu terbagi menjadi dua. Kalau data sampelnya itu lebih kecil dari 30, biasanya kita menggunakan tabel distribusi student, distribusi T. Tapi kalau data sampelnya di atas 30, kita menggunakan distribusi normal standar. Bukan normal ya, tapi normal standar. Karena kita sudah merange 0 sampai 1. Ya. Nah, ini formulasinya. Jadi ini berlaku untuk mengestimasi populasi, tetapi data hitungnya, hitungan dari data yang kita peroleh di sampel. Jadi kita menghitung sampel, tapi hasil hitungan itu cerminannya ke populasi. Nah, ini kan sampel ini dari sampel kita peroleh. Ini simpangan bakunya dari sampel, ini jumlah observasi kita, jumlah data yang ada di sampel. Nah, ini kita perkenalkan ya. T ini namanya distribusi student. Alpha ini disebut dengan level signifikan. Tingkat keyakinan kita. Kita mengamati itu yakin kesalahannya berapa persen. Biasanya pakai standarnya itu 5% rata-rata ilmu statistik. Kemudian ada N-1, itu derajat kebebasan. Ditulis DF, degree of freedom. Ya, degree of freedom, derajat kebebasan. Atau bahasa Indonesia disebut DK. Nah, di sini ada setengah dari level signifikannya. Nah, rumusnya tinggal ini, jadi yang menarik itu cuma di sini aja. Ya. Yang lainnya tinggal memasukkan aja datanya, yang banyak salahnya di sini. Tolong jangan sampai salah lagi ya. Karena nanti lihat di tabel, saya ajari, mudah sekali. Ya. Ya, inilah formulasinya kalau kita menaksir dari suatu persoalan.
Nah, cuma di sini enaknya itu apa? Semua data sudah tersedia. Ya, data sudah tersedia tinggal dimasukkan. Aslinya kan tidak. Ini kita harus survei nih. Yang mana ini nih? X-nya ini harus survei. Dari hasil survei kita mendapatkan ini, kita hitung. Ya, berapa banyaknya survei tergantung kita. Apakah mau di bawah 30 ataukah di atas 30. Hitungan ini berlaku dengan anggapan populasinya itu tak terbatas. Saking besarnya, tidak kita gubris sudah. Berapa populasinya? Besar sekali, Pak. Lah ya berapa? Ya tak terhingga. Nah, maka ini yang kita pakai. Kemudian yang berikutnya, ya ini istilah-istilah tadi ya, bisa dicek. Ini kalau jumlah sampelnya di atas 30, pakai distribusi normal, pakai Z. Ya. Ini tetap alfa, tingkat keyakinan, level signifikan. Saya mengamati itu dengan mengambil data sampel sebanyak sekian, saya hitung rata-ratanya sekian, kemudian simpangan bakunya sekian, kemudian saya berani menaksir bahwa populasi itu rata-rata, populasi ya, bukan sampel ya, populasi itu rata-ratanya sekian dengan tingkat kesalahan alfa. Berarti nanti tingkat kepercayaan untuk meyakinkan orang lain dengan hasil hitungan kita yang kita peroleh dari survei, berarti kita harus meyakinkan orang lain itu adalah 1 min alfa. 1 min alfa itu confident interval. Artinya interval kepercayaan. Jadi 1 min alfa itu adalah istilahnya interval kepercayaan untuk meyakinkan seseorang. Kalau kesalahannya 5%, berarti kita yakin kebenaran kita itu adalah 95%. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini berlaku kalau populasinya diketahui. Nah, kalau populasinya diketahui, ini sama dengan yang tadi, cuma ketambahan ini. Berarti populasinya itu terbatas. Kita tahu, tetapi enggak, istilahnya gini, enggak kita survei semua. Tapi kita tahu jumlah populasinya di Kecamatan Waru sekian. Tapi apakah semua disurvei? Tidak. Yang kita survei sebanyak N kecil ini aja. Tapi kita tahu populasinya. Kalau kita tahu, harusnya dicantumkan. Ya, seperti ini. Nah, ini pun sama. Ini untuk mencari proporsi. Berarti di sini ada kata X. X-nya itu proporsi statistik. Besarnya bisa kita duga. X-nya itu nilai yang kita peroleh. Yang diketahui dari hasil pengamatan. Ya nanti ada contohnya. N ini kan adalah sampel yang kita amati di sampel ya. Bukan di populasi. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sama. Ya, kalau populasinya diketahui, kalau tidak, ya seperti tadi. Ya. Oke, sebentar. Ya, oke, langsung kita ke contoh sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Ir. Ya. Intinya yang diperhatikan kalau kalimatnya bla 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 tergantung soal nanti ya. Jadi intinya kamu harus bisa melihat itu jumlah sampelnya ada berapa, sampel ya. Kalau di atas 30 pakai distribusi normal standar. Itu kata kunci yang paling mudah kita deteksi. Kemudian karena kita ini teori, ya nanti tergantung soal ya. Kalau datanya mentahan tapi tidak banyak ya, tidak banyak karena mungkin
bergantung waktu juga kan. Kalau dalam bentuk tabel kan harus mencari rata-ratanya dulu. Kalau kayak gini sudah enak ini ya. Rata-ratanya diketahui. Nih ada rata-rata masa pakai bola lampu ternyata 1.500 jam dengan simpangan baku. Nah ini kan sudah ada rumusnya yang kemarin saya tunjukkan tentang statistik data. Bagaimana mendapatkan ini. Ya, nanti tergantung ya kalau datanya mentahan dalam bentuk tabel tapi tidak banyak supaya nanti ngitung rata-rata sama simpangan bakunya nggak terlalu lama ya, nggak sampai ratusan datanya. Nah, tapi kalau model kayak beginian, nah, enak ini ya, semacam ini tinggal masukkan rumus saja plung gitu aja. Ya, yang ininya sudah diketahui. Nah, sekarang ini interval kepercayaan, confident interval. Itu 95%. Berarti kita untuk menghitung atau mengestimasi rata-rata populasinya itu tingkat kebenarannya kita yakin 95. Paling tidak itu adalah 90. Jangan sampai kurang dari 90 ya. Karena orang akan mentertawakan. Artinya apa? Kamu mensurvei kok enggak yakin toh. Terus kalau kamu enggak yakin terus ilmu apa yang kamu pakai untuk menghitung? Tapi biasanya rata-ratanya 5%. Tapi untuk teori ya bolehlah kita kemelinti 2% Pak alfanya Pak. Berarti 1 min alfanya 98. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau di lapangan. Cuma kamu harus berani berdebat. Metode apa yang kamu pakai untuk menghitung itu? Gimana caranya kamu survei? Kok sampai seyakin itu 98? Tapi kalau di teori, contoh ini dalam ujian nanti enggak ditanyakan, hanya kita menghitung aja. Paling enggak kamu tahu bahwa 98% tuh waktu percaya diri banget Pak. Berarti lembaga surveinya wah handal ini. Nah, tapi kalau 1 min alfanya 90 itu sudah batas ya. Nah, jangan diturunkan. Tapi kalau Anda pakai 1 min 8, 85%, ya enggak usah lah, enggak usah survei. Itu artinya kamu kok ya nol potol, enggak ngerti ilmu statistik sama sekali ya. Teman-teman lah ini dasar banget masalahnya ya. Jadi itulah yang disebut dengan interval kepercayaan. Berarti range-nya kalau 100 Pak, ya janganlah, enggak ada ya. Ya 90 sampai 99 Pak. Ya, kalau teori boleh 99, enggak masalah. Nah, ini tinggal kalian masukkan datanya kemari, ya ini. Berarti level signifikan, ya tingkat errornya kan ini. Udah tinggal dimasukkan. Ini diketahui. Nah, ini yang mau saya jelaskan ya. Jangan sampai salah di sini. Ini distribusi student. Karena apa? Sampelnya cuma 9 lampu. Berarti N-1 itu derajat kebebasan, DK atau DF, degree of freedom. Berarti N-1 8. Alfanya itu di sini 5%. Karena 100 dikurangi 95. Nah, di sini kan tadi 1 min alfa. Berarti alfanya 5%. Dibagi 2, 2,5%. Nah, kenapa kok bisa keluar seperti ini, Pak? Nah, jadi nanti mengalikannya itu benar salahnya ini kata kuncinya di sini. Kok bisa ketemu ini 3,833? Ayo kita cek di tabelnya. Ini distribusi normal standar. Ini distribusi student T. Nah, seperti ini. Ini yang disebut alfa tadi, tingkat kesalahannya. Karena tadi itu 5% dibagi 2, berarti 2,5% Pak. Nah, kalau Anda baca tabel, coba saya besarkan sedikit. Nah, ini ya. Ini di sini tuh titik. Berarti 0,25, 0,05, 0,25. Ada titiknya, 0,01. Ini berarti 0,005. Ada titiknya ini, cuma enggak kelihatan. Jadi kalau Anda perbesar nanti ya bisa nampak. Nah, berarti kita pakai yang ini 25%. Berarti 2,5. Nah, bukan 25%, 2,5. Berarti 0,025. Kemudian Anda lihat DK. DK itu berarti N-1. 9 dikurangi 1, 8. Anda lihat kemari. 8. Kemudian Anda tarik kemari. Nah, itu. Ternyata bukan yang ini, salah tadi ya. Ternyata itu salah. Yang betul adalah ini. Karena ini loh melihatnya. Di sini ini 0, berarti 0,0025, berarti ini 0,25%, 1, 2. Kalau yang tadi kan bukan 0,25,
2,5% tuh ini. Karena ini saya kalikan 100, 1, 2. Ah, betul. Nah, ini salah tadi ya. Betul kan? Yang benar itu adalah ini. 2,306. Nah, betul kan ya? Demikian cara ngeceknya. Saya kira tidak sulit. Nanti ada contoh. Kalau nggak bisa keterlaluan banget, Mas. Kuliah elektro kok teman banget ya. Nah ini salah. Ya, selebihnya mosok ngitung nggak bisa. Seperti adik kelasmu nanti pecahan raiso. Aduh. Ya, intinya berarti intervalnya kurang lebih seperti ini. Nah, Anda bisa simpulkan kembali. Ini jangan dipakai ya, karena hitungannya salah, tinggal nanti ngitung aja. 1.500 ditambah dengan 2,30 berapa dikalikan ini. Hasil hitungan ini. Ya, berarti plus minusnya kurang lebih seperti itu. Apa itu? Masa pakai bola lampu. Berikutnya, ada contoh lagi, bla 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 kalimatnya. Ternyata di sini mengadakan penelitian terhadap 169 turis asing secara acak. Dari hasil survei diketahui rata-rata pengeluaran turis asing yang ada di Jogja itu katanya pengeluaran wisatawan dalam seharinya bisa mengeluarkan Rp75.000. Nah sekarang berapa standar deviasinya? Karena sudah diketahui nih, soalnya ini dicari ya, dihitung ya. Kalau datanya mentan tuh gimana Pak? Ya tabel, kita tabelkan. Ada berapa data? 10 data. Kamu hitung rata-ratanya dibagi 10. Kemudian cari simpangan bakunya. Rumusnya kan ada yang kemarin statistik data. Nah, di sini kita pakai 90%. Artinya apa? Ini batas minimal. Berarti ya bukan kita mengatakan yang survei enggak yakin Pak. Ya enggak boleh kayak gitu ya. Ya mungkin yang masih belajar atau gimana. Seharusnya 95% ya, itu standar. Tapi enggak apa-apa ya. Dia merasa mengatakan mampunya 90, ya enggak apa-apa 90. Berarti alfanya 10%. Tadi jumlahnya 169, di atas 30. Nah, hitungan yang dipakai seperti ini. Ini masukkan, standar deviasinya tadi ada. Ya. Ini jumlahnya ada 169, tarik. Ini loh yang terpenting. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai distribusi normal standar? Kalau kita menghitungnya pakai distribusi normal standar. Nah, alfanya tadi 10. Karena interval keyakinannya 90, confident intervalnya. Berarti 1 min alfa, berarti nanti 100 dikurangi 90%, 10%. Nah, 10 dibagi 2, 5%. Bagaimana cara mencarinya kok bisa 1,64? Maka kita melihat di distribusi normal standar. Nah, seperti ini. Nah, coba saya perbesar. Distribusi normal standar itu dibagi 2 ya. Berarti dari sini sampai kemari itu luasnya, luas arsiran dari sini sampai kemari itu 1. 1 itu berarti probabilitasnya sukses 100%. Kan enggak ada kejadian kayak gitu, sulit didapat ya. Berarti kalau dibagi 2 Pak, 50%, 50%. Berarti 0,5 di sebelah kiri, 0,5 di sebelah kanan. Artinya apa? Kalau nanti hitungannya ketemu negatif, berarti kita pakai yang sebelah kiri. Apapun notoknya itu hanya 50%. Kalau hitungannya ketemu positif, berarti kita ambil yang kanan. Karena nolnya di tengah-tengah. Nah, di sini rata-ratanya ini dianggap 0. Berarti yang ke kanan 50%. Tadi dikatakan 10% dibagi 2, karena alfanya 10. Berarti 5%. 5% terus diapakan Pak? Nah, ngitungnya adalah 50% dikurangi dengan 50. Berarti 50% dikurangi dengan 5%. Berapa ya? Nah, berarti kalau Anda tekan di kalkulator 495 Pak. Nah, kalau Anda tekan di kalkulator, ya misalnya Anda pakai kalkulator bisa ya. Ini hanya sekitar ya guyonan dikit-dikit lah. Jadi 0,5 kan 50%. Dikurangi dengan 0,05, berarti 0,45. Anda cari di sini. Nah, di distribusi normal standar, angka-angka yang 4 digit ini, jangan lupa, bacanya bukan 2054, tapi 0,2. Ini ada nolnya di sini, koma. Berarti ini 0,1915, Pak, betul. Berarti yang ini,
0,3438. Ini artinya apa? Luas arsiran ini loh. Nih. Separuhnya ini loh. Di kanan dan juga di kiri sama, hanya tandanya negatif dan tanda positif. Tadi 0,45, kita cari 0,45. 0,45. Berarti di sini kita cari angka 45. Yang mendekati 45 yang mana ya? Nah, kita cari di sini. Nah, antara ini. Antara ini. Kalau ini 45-nya sudah lebih, berarti 0,451. Tapi kalau ini enak pembulatannya karena 4495. Berarti kalau kita bulatkan 0,45. Oh, berarti kita pilih yang ini, Pak. Iya. Kalau pilih ini, Pak, ya boleh. Tapi jangan yang ini, keterlaluan. Ya. Tapi yang paling tepat tuh ini, 0,45 itu ini. Karena di sini 0,4495. Kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, ya ini yang paling tepat ketimbang ini. Ini kalau dibulatkan dua angka di belakang koma, ketemunya 0,451. Kalau ini 0,45. Ini ada di mana ya? Adanya di 1,6, baris 1,6, dan berada di kolom, kita bisa lihat kolomnya, kolom yang keempat. Maka nilainya tadi adalah 1,64. Nah ini tadi. Jadi nilai itu didapat dari mana, Pak? Nah ini 1,64. Demikian cara mendapatkannya. Jadi alfanya tadi berapa? Karena interval keyakinannya 90, berarti alfanya 10%. Dibagi 2, 5%. Kalau sudah, jangan lupa 50 dikurangi setengah alfa tadi. Terus kemudian lihat di tabel. Ya, karena di tabel 0,0. Nah, berarti 1,6 itu kita melihatnya di baris, yang 4-nya itu melihatnya di kolom. Contoh lagi. Datanya bla 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 bla, ini ada angka-angka, ya. Terdapat 730 buah bis kota, kemudian diambil secara random 50 orang pengemudi, berarti ada 50 bus. Ini berarti populasinya diketahui nih, terbatas sebanyak ini. Nah, sampelnya 50. Nah, terus datanya berapa? Penghasilan pendapatan rata-ratanya sudah diketahui, simpangan bakunya sudah diketahui. Nah, ini pede banget ya. Kalau kita di lapangan, ya kita harus tanyakan ini, gimana metodemu survei, gimana caranya? Harus tanya, karena ini hanya soal teori, paling enggak, wah ini percaya diri banget Pak, karena terlalu tinggi Pak ini. Ini bagus ini. Ya. Kalau yang berilmu, mendapatkan survei-survei yang orang berilmu, ilmu statistiknya tinggi, ya yakinlah dengan ini, 98 ya. Yuk kita hitung, ya, ini N besarnya, jumlah pengemudi itu kan sama dengan jumlah bus karena asumsinya satu bus dipegang dengan satu buah dipegang oleh seorang sopir, satu sopir maksudnya begitu. Karena di atas 30, 50-nya pakai distribusi normal standar. Alfanya sekian. Cuma rumusnya beda. Karena populasinya diketahui. Tinggal ngurangkan ini. Ini loh yang menarik di sini. Yang ini enggak menarik ini, ya. Kenapa? Data sudah ada. Itu aja, ya. Datanya sudah ada ini. Nah, pertanyaan saya, kenapa ketemu 2,33? Mudah. Alfanya berapa? 2%. Dibagi 2, 1%. Berarti 50% dikurangi 1%, 49% Pak. Berarti 0,49. Ayo kita cek. Berarti 49%. Itu menyatakan apa? Luas arsiran ini loh. Ini loh. Luas ini atau di sini itu 49%. Karena hitungannya positif kita ambil yang kanan. Nah kalau negatif Pak, kita ambil yang kiri. Hanya gitu aja bedanya. Kalau negatif Pak, kita ambil yang kiri. Berarti tetap tertinggi itu berapa? Ya 0,5, min 0,5. Karena 50%. Nah karena tadi 50% dikurangi 1%, 49%, kita cari di sini. 0,49. Di mana itu 0,49? Kita cari di sini. Nah ini kan 49 semua. Tapi yang mendekati 49, nah ini nih. Ini yang paling cocok. Ya. Kalau ini Pak, boleh. Ya, benar, Anda pakai ini boleh. Karena apa? 0,49 Pak. Kan dua angka di belakang koma Pak. Iya, masuk. Kalau ini sama tapi jangan ya. Yang mendekati. Tapi yang paling bagus pembulatan itu adalah ini. Berarti barisnya 2,3 berada di kolom. Nah, ada di kolom 2. Kalau pakai ini, boleh. Benar.
Hasilnya tidak sama Pak, tapi secara statistik dianggap sah karena hanya mengestimasi, tapi estimasinya tidak ngawur. Boleh Pak pakai 2,33? Boleh. Jadi hitungan pakai ini saya benarkan 0,49, pakai ini juga tepat. Boleh ya. Karena ini dua-duanya istimewa ini ya. Ini tetap jawabnya 0,49. Benar itu. Karena satunya ya dianggap tidak seberapa signifikan lah. Pakai ini juga boleh. Tetapi yang saya pakai di sini adalah pada kolom ketiga, bukan kolom kedua. Seandainya kalian kalau pakai kolom kedua, betul, tidak saya salahkan. Ya, benar secara statistik. Nah ini jawabnya. Oke, contoh yang keempat. Ya, ini ada cerita bla 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 tentang kacamata, sampel randomnya itu sekian, yang disurvei ada 24 orang, menggunakan kacamata berukuran minus atau lebih, bla bla bla, tingkat interval, bukan tingkat ya, interval keyakinannya 95, berarti tingkat kesalahannya 5%. Ini lumrah kalau seperti ini ya, wajar di ilmu apapun seperti ini. Kayak surveinya kemarin, elektabilitas Pak Prabowo kan surveinya dari LSI kan 5% juga ya, karena standar itu. Ya, tinggal masukkan lagi. Ya. X-nya kan 24 dari 200 orang. Nah, 200 itu yang mana Pak ya? Nah, yang ini. Karena di sini cerminannya bukan populasi. Populasinya kita tidak tahu, nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Hanya sampel ini Pak. Iya. Nah, karena dia sampel, ya berarti rumusnya ya begini. P-nya kita cari, yaitu 24 dibagi 200 ketemu ini. Kemudian ada Q. Q itu adalah 1 per P atau 1 dikurangi X per N. Kalau rumusnya di PowerPoint itu adalah 1 min X per N. X per N itu P, kemudian dikali kurung 1 min X per N itu alias Q. Sama aja, ya, alias Q. Nah, ya, tinggal dimasukkan, ini P-nya ada, udah tinggal tekan kalkulator aja ya. Ah, ini lagi yang menarik, 5%. Berarti berapa ya? 5%. Nah, di sini dibagi 2,5 Pak. Berarti nanti 50% dikurangi 2,5. Kenapa 1,96? Nah, kita lihat di sini. Nah, saya perbesar. Tadi 2,5. Berarti nanti kalau mau dihitung 0,5 kita kurangi dengan tadi 5% 2,5 berarti 0,25. Sebentar. Ya. Tadi didapatkan kenapa kok bisa hasilnya 1,96 Pak. Jangan lupa 50% dikurangi dengan setengah alfa. Alfanya adalah 5%. Berarti 2,5. Ya, 2,5. Oke. Nih. Tadi 1,96. Ya, berarti kan ini 2,5 karena 0,475. Berarti 0,475 karena 0,25 kan. Nah, didapat nilainya ini. Ini berada di mana? Di 1,9 pada kolom, ini saya nggak tahu kolom keberapa. Kolom ke-6. Maka diperolehlah nilainya adalah ini. 1,96. Ya, demikian cara mendapatkannya. Berarti 5% dibagi 2. Kemudian selalu 50 ya, jangan lupa 50. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Bisa ya membacanya ya? Enggak sulit ya? Gimana kok diam semua? Halo? Ini gimana yang lain nih kok diam semua? Nanti ujiannya di kelas ya, saya tunggu ya. Close book ya, baik. Hanya buka tabel, nanti enggak usah fotokopi, saya gandakan sendiri nanti tabelnya, sebentar. Ya, nanti saya gandakan. Ya, oke. Kalau tidak saya lanjutkan ke berikutnya supaya bisa cepat.
Nanti kalau berakhir saya sambung kembali ya linknya. Ini kok tinggal 13 menit, agak cepat dikit ya. Ya, baik. Ya, berikutnya adalah uji hipotesa. Ini kelanjutan yang tadi. Jadi estimasi yang kita lakukan ini harus kita uji. Tadi kan enggak kita uji, kita hanya menyatakan aja. Harusnya kita uji. Pakai apa? Ya ini kelanjutannya. Uji hipotesa. Ya. Seharusnya tugas akhirmu mengambil data, seharusnya ya, harus diuji. Pakai apa? Uji hipotesa kalau ingin istilahnya mengestimasi sesuatu. Ya. Mengestimasi contoh baterai charging. Ya. Nah, kan mengestimasi itu. Harusnya ya diuji. Ya. Karena kalau sudah diuji secara statistik, ya maksud saya gini loh. Siapa toh yang bisa berani nyangkal gitu loh. Karena hitungannya kan rumusnya sudah ada di buku. Ya. Nah, rasa kadang-kadang ya itu tadi. Jadi hanya sepihak aja ya di teknik elektro cara ngeceknya. Ya pokoknya estimasinya ini. Harusnya kalau mengestimasi harus pakai uji hipotesa. Benar apa enggak hasil surveimu itu, formulasimu. Entah pakai Kalman filter atau pakai apa. Oke, gimana nih? Apakah sudah kelihatan? Belum? Sudah terlihat Pak Ir untuk PowerPoint. Oke, ya namanya uji hipotesa. Hipotesa itu adalah proporsi, anggapan atau asumsi. Kalau anggapan atau asumsi berarti kan ada dua keadaan yang kita hadapi. Karena hanya anggapan atau asumsi kan dua, bisa benar bisa salah. Tapi selalu kita mengarah ke yang benar, bukan yang salah. Ya, kalau yang salah Pak itu berarti nggak ada ilmunya. Jadi selalu kita mengarah ke arah yang benar. Di sini sama seperti tadi, ya hipotesa itu bisa kita uji kalau data itu tersaji dalam bentuk istilahnya bukan kualitatif tapi kuantitatif. Harus ada data-datanya, bukan ucapan-ucapan. Ya. Biasanya uji hipotesa ini sebagai pengambilan keputusan dari estimasi tadi, kemudian mau kita putuskan, nah itu harus pakai uji ini dulu, pakai uji hipotesa. Benar enggak statement yang saya ucapkan? Nah, berarti butuh observasi juga, sama seperti tadi. Oke, ini hanya ucapan atau statement ya yang sulit untuk diuji. Karena apa? Sifatnya ini hanyalah kualitatif, bukan kuantitatif, hanya kata-kata. Contoh yang kedua ini, pemerintah melalui Kementerian SDM berpendapat bahwa kenaikan BBM di sini tidak mempengaruhi kenaikan harga makanan, maka diputuskan untuk menaikkan harga BBM. Ya boleh-boleh aja, tetapi seberapa ya nilainya kalau dia tidak berpengaruh? Kan tidak ada data, hanya kata-kata, ya sulit mendeteksinya. Maka supaya bisa diuji, datanya harus tersaji dalam bentuk kuantitatif. Terus ini cara merumuskan hipotesa. H0 itu namanya hipotesa awal. Ini biasanya statementnya dari seseorang, bukan dari ucapan kita. Contoh, ada orang yang mengatakan bahwa kelasnya Rivaldi ini rata-ratanya di mata kuliah statistik hampir nilainya A semua. Dengan nilai numeriknya 90. Nah, kemudian ada orang lain nggak percaya dengan ucapan saya tadi, maka dia melakukan uji hipotesa. Berarti orang itu kalau ingin menguji kata-kata saya, di tulisan bukunya dia akan ditulis gini, H0 theta sama dengan 90, kurung buka A, kurung tutup. Ini siapa Pak? Orang lain. Tapi orang lain itu menulis ucapan saya. Nah, kemudian orang itu setuju nggak dengan ucapan saya? Setuju atau tidak, itu dia akan membuat namanya HA. HA itu namanya hipotesa alternatif tandingan. Dia harus survei ke kelasnya Rivaldi ini. Disurvei, diambil beberapa sampel, diuji. Ternyata hasilnya enggak 90 gitu loh. Tapi berapa? Misal, masih tetap tinggi Pak. Berapa? 80 Pak. Berarti lebih rendah dari rata-rata yang saya ucapkan. Nah, maka ngujinya pakai dua cara. Ada yang disebut dengan sepihak, uji satu sisi, one tile test. Ada yang uji pakai dua pihak, two tile test. Artinya, karena tadi orang tadi itu nguji di kelasnya Rivaldi, ternyata rata-ratanya cuma 80. Tapi saya sudah ngomong, ujian statistik rata-ratanya di kelasnya Rivaldi itu 90. Maka orang itu akan selalu pakai HA yang ini, bukan yang ini. Tetapi kalau dia survei di kelasnya Rivaldi, diambillah sampel misalkan 15 orang atau 20.
Ternyata hasil tesnya orang itu mengatakan, loh kok lebih tinggi ya dari ucapannya Pak Irianto ya. Berapa? Saya tanya misalkan. Kalau saya uji rata-ratanya enggak 90 Pak Ir. Berapa? 93. Berarti orang itu nanti merumuskannya pakai ini. Nah sekarang setelah dirumuskan, karena 93 itu lebih kecil dari 9, lebih besar dari 90. Tapi kalau 80 itu lebih kecil dari 90. Nah itu cara merumuskannya. Kalau satu sisi. Kalau dua sisi langsung enak. Apa itu? Tidak sama dengan 90. Baru diuji pakai dua sisi. Perkara lebih kecil, lebih besar, saya tidak gubris. Intinya satu. Tidak sama dengan 90. Itu kalau pakai dua sisi. Nah baru nanti orang lain akan menguji ucapan saya. Benar nggak ya ucapannya Pak Ir ya? Padahal hasil survei saya mengatakan rata-ratanya 80. Bisa nggak diterima ucapannya Pak Ir itu kalau rata-rata anak G4B ini layak dinamakan 90. Padahal hasil uji saya 80. Nah itu benar atau tidak? Dibuktikan pakai uji hipotesa. Walaupun tidak sama, tapi kalau dia layak dalam hasil perhitungan, betul ucapan saya tidak salah. Nah ujinya bagaimana? Nah di sini ada tipe kesalahan ya. Di uji hipotesa itu ada kesalahan jenis pertama dan jenis kedua. Jenis pertama itu kesalahan yang dilakukan apabila kita itu serta-merta langsung menerima ucapan seseorang tanpa dikaji lebih dulu. Wis pokoknya Pak Ir ngomong aku setuju tanpa dikaji lebih dulu. Ternyata ada orang lain mengkaji ucapan saya, ternyata ucapan saya itu salah. Berarti kalau kamu ngikuti saya, berarti kamu termasuk jenis kesalahan yang pertama. Artinya apa? Ya, maaf, hipotesanya di sini dikatakan ya kamu menolak ucapan saya, tetapi ucapan saya itu benar. Nah, menolak itu bukan sentimen ya, bukan sentimen, tidak. Jadi apa yang saya katakan kamu langsung ya menolak ucapan saya. Tetapi ada orang lain yang menguji ucapan saya ternyata benar. Nah, berarti kamu melakukan kesalahan jenis yang pertama. Terus yang kedua, kamu menerima ucapan saya tanpa dikaji, tetapi ucapan saya itu ternyata salah. Kamu menganggapnya benar, tapi ucapan saya itu ternyata salah. Itu termasuk kategori kesalahan jenis kedua. Jadi kalau ditabel seperti ini ya. H0 itu nggak tahu siapa yang mengucapkan. HA kita yang ingin menyelidiki ucapannya dia itu benar atau salah. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita memutuskan langsung kita terima H0, ternyata kebetulan H0-nya itu benar. Berarti keputusan kita itu tepat. Nah, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Munculnya di bawah. Ya. Kita tolak, tapi kenyataannya benar. Ini yang disebut dengan kesalahan jenis pertama. Menurut ilmu statistik. Tolong jangan dibalik ya. Karena pakemnya memang ini. Bisa jadi ya kita terima H0, ternyata H0-nya itu salah. Berarti yang benar itu miliknya orang lain. Ini termasuk kesalahan jenis yang kedua. Artinya apa? Kamu menerima ucapan saya, ternyata ucapan saya itu salah. Berarti ini kesalahan jenis yang kedua. Kamu menolak ucapan saya, tetapi ucapan saya ini benar atau salah, ternyata ucapan saya ini salah. Berarti keputusanmu tepat. Kamu menolak ucapan saya, ternyata ucapan saya ini salah. Berarti keputusanmu tepat. Ada di sini. Nah, yang masuk hitungan statistik itu yang ada di sini, yang paling banyak dicermati. Antara 1 min alfa sama alfa. Jarang yang ada di sini. Jadi ini yang kita amati. Terus ini untuk ngecek bahwa ucapan itu layak diterima atau tidak. Ya, kita bisa melihatnya di sini. Kalau nanti ucapan seseorang itu ini, kemudian kita tidak percaya, kita lakukan tandingan, kita survei, maka ucapan itu bisa kita terima atau tidak dari hasil hitungan. Ya, kita lihat di tabel, kemudian kita hitung. Kalau hitungan kita ini lebih kecil dari hitungan tabel, berarti ucapan ini benar. Yang mana? H0-nya. Ucapan orang lain itu benar. Karena masuk di daerah penerimaan. Kalau di sini daerah penolakan. Sebaliknya pun sama, seperti ini. Kalau orang lain mengucapkan apa, kemudian kita survei, ternyata hasil survei kita itu nilainya lebih kecil dari ucapannya orang itu. Berarti ini perumusannya. Ada orang mengatakan rata-ratanya di kelasnya Rivaldi itu suka warna yang baju biru. Ternyata tidak. Nah, berarti kalau tidak lebih banyak menyukai apa? Apakah
yang suka baju biru itu jumlahnya banyak atau sedikit? Ternyata lebih sedikit ya Pak, berarti pakai ini. Ternyata lebih banyak Pak, itu pakai yang ini. Biasanya tersaji dalam bentuk angka yang paling enak. Kalau pakai baju birunya jumlahnya rata-ratanya adalah 100, ternyata saya survei misalkan ternyata lebih dari 100, berarti pakai yang atas ini tadi. Tapi kalau kurang dari 100, misalkan hanya 80, berarti yang ini 100, ini 80, berarti pakai ini. Kalau dia jatuh di sini, kita tolak. Kalau di sini kita terima. Ini yang dua daerah pengujian. Berarti kalau diantaranya kita terima. Ya, ini cara menghitungnya. Ini hitung, nanti cocokkan dengan tabel ya. Dihitung, dicocokkan dengan tabel. Tapi biasanya kita pakai itu yang sampelnya di atas 30, jarang yang di bawah 30 ya. Jadi pakai distribusi normal standar. Ya, ini formulasinya. Kalau hasil survei kita itu lebih besar dari surveinya orang itu, kapan ucapan itu kita terima? Ucapannya siapa Pak? Orang itu loh. Ya, ada orang lain mengucapkan, bisa nggak kita terima ucapannya itu? Ya kita uji, kita hitung. Kalau hitungan kita ternyata lebih besar dari tabel, ya kita menolak ucapannya itu. Artinya Pak salah ucapannya itu. Tetapi kalau hitungan kita lebih kecil dari tabel, ya kita harus legowo. Artinya apa? Ya benar ucapannya orang itu. Jangan ditolak, betul ucapannya. Demikian juga yang ini. Seperti itu. Nah, ini yang kalau datanya lebih kecil, ya, pakai distribusi student, tapi ini jarang ya. Kalau ada ya enggak apa-apa ya. Tapi rata-rata biasanya N-nya di atas 30. Kalau ada, ya pakai inilah. Ya. Kalau di atas 30, yang tadi nih, nah ini yang kita pakai. Untuk lebih jelasnya, nah ini contoh. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Tadi keputus, bentar. Ya, apakah sudah nampak? Sudah terlihat Pak Ir. Ya. Ya betul. Ini saya nggak tahu ya. Apa bicara tentang estimasi baterai apapun yang terkait dengan estimasi seharusnya ya harus menggunakan uji hipotesa. Tetapi nggak perlu air saya sendiri juga heran ya untuk menyatakan validasinya itu. Termasuk praktikum juga saya sendiri kok heran ya. Praktikum kok nggak dicari simpangan baku rata-rata terus kesimpulan dari itu bagaimana dari hasil hanya mengumpulkan data saja. Ya oke lah. Oke, contoh ini kembali contoh ini ya. Di sini ada ucapan ya. Ucapan ini nanti hanulnya ya, ucapan seseorang. Nah, di sini kita tugasnya untuk mengamati ya, kita memberikan suatu keputusan ucapan itu tuh benar atau salah ya. Kita tidak boleh ada muncul saya berpihak Pak, saya tidak berpihak Pak, tidak boleh ucapan seperti itu. Jadi betul harus kita uji secara qualified dengan data statistik yang kita kumpulkan. Kita harus mengumpulkan data. Ya. Cuma di sini kita tidak perlu karena data sudah tersaji, sudah ada gitu. Tinggal menghitung aja. Ini ada ucapan seorang manajer ya.
dia mempromosikan suatu sepeda motor, katanya sepeda motornya itu bisa menempuh jarak tempuh 15 km hanya menggunakan bahan bakar 1 liter. Tapi asumsi ini harus kita sepakati Mas ya. Biasanya kalau untuk menguji ya, menguji kemampuan kendaraan sampai seberapa dia membutuhkan bahan bakar, ini tidak boleh ada overversnellen. Karena kalau over gigi itu ada perubahan tingkat energi. Nah, disitulah dia akan boros. Maka diasumsikan speednya harus konstan. Tidak boleh speednya naik turun. Jadi ini harus ngujinya di bebas hambatan. Kalau speed tertingginya itu gigi 4, ya gigi 4 tidak boleh dirubah ke gigi 3 kembali ke gigi 4. Tidak boleh nguji seperti itu. Itu berarti tidak standar ngujinya. Jadi kalau nguji speednya harus konstan. Di kecepatan berapa disepakati. Jadi dia itu speednya sampai berapa, artinya berapa gigi. Kalau 3 gigi itu kecepatan yang menyebabkan dia tidak bergetar mesinnya itu sampai ke seberapa kemampuannya. Misalkan kalau hanya sampai di gigi 3 ya 60-70 Pak. Tapi kalau cc-nya tinggi sampai 125 biasanya lari 80 itu agak anteng. 90 bisa Pak, 100 tapi 100 lebih kadang-kadang agak geder ya kalau dipaksakan karena cc-nya agak rendah. Nah, di sini kita tidak melihat cc-nya, kita sepakati ujinya di bebas hambatan. Jadi tanpa overversnellen itu ya yang paling tidak kita bisa mengungkapkan. Berarti uji ini benar kalau dengan kecepatan yang konstan, tidak dirubah-rubah speednya tanpa ada over gigi. Nah sekarang apa betul ucapannya itu? Maka kita melakukan sampel motor itu mereknya apa? Ya kita ambil sampel seberapa banyak. Nah, misal di sini ada 25 Pak, berarti distribusinya kebetulan ini pakai distribusi student ya. Padahal biasanya jarang. Kalau uji hipotesa itu pakai T yang kecil itu jarang. Tapi tidak apa-apa karena ini soal di buku mengambil sampel 25 dengan merek yang sama. Kemudian dilakukanlah pengujian. Diisi bahan bakar 1 liter. Kemudian dicari kecepatan konstannya, terminalitas, terus dijalankan tanpa over gigi. Jadi gigi speed tertingginya berapa? Kalau dia 4, kalau sepeda motor ya 4 sudah. Ya, dengan kecepatan yang konstan. Dilihat ternyata sampai dia berhenti ya mogok ya berarti jarak tempuhnya berapa? Ternyata yang ditempuh itu adalah 13,5 km dengan simpangan bakunya sekian. Terus memakai taraf signifikan tingkat kesalahannya 5%. Maka ujilah ucapan atau pernyataan manajer produksi tersebut. Ini ucapannya benar atau salah? Jangan-jangan dia hanya mayokno dagangan tok. Nah, kita bisa kasih komentar ya. Rasanya kalau manajer gini tidak ada, namanya manajer pasti tahu ilmu statistik lah, nonsen ya. Ini hanya sekedar contoh saja, memang di buku dibuat seperti ini. Ya seorang manajer ya ucapannya tidak sebodoh itu ya. Nah, supaya nanti sama lembaga survei itu enggak istilahnya enggak diprotes lah, itu ucapan nopo asal jeplak gitu. Nah, ini misal ada ucapan kayak gitu, ya kita uji. Nih cara ngujinya. H0 itu ucapannya manajer tadi. HA itu kita tidak puas dengan hasil ucapannya dia. Kita lakukan survei. Kita mengambil sampel sebanyak 25 sepeda motor. Kemudian kita uji, kita isi bahan bakarnya sama 1 liter. Dengan speed yang sama, gigi 4 tanpa dirubah, ya, tetap. Kemudian kita dapatkan hitungan statistiknya adalah seperti ini. T N-1 karena 25. Berarti 24. 5%, 0,05. Berarti nanti ketemunya 1,711 kalau kita lihat di tabel tadi ya. Nah ini harus buka tutup ini. Oke. Nanti Anda cek 1,711 ini dari mana. Anda bisa melihatnya di distribusi student. Caranya lihat DK. Nanti di sini ada DK. Lihat ke bawah 24. Loh, kenapa enggak 25 Pak? Karena N-1. Degree of freedom. Berarti kalau jumlahnya 29, yang Anda lihat nanti 28. Nah, kemudian di sini T-nya, maaf, di sini T-nya alfa, bukan setengah alfa. Kalau tadi kan setengah alfa, berarti ini enggak dibagi 2, berarti 5%. Kalau 5% jangan lupa, di situ kalau ada angka 0, 5, itu artinya ini. Tapi kalau di tabel di sini ada angka misalkan 005. Itu artinya 0,711
005. Ya. Kalau di tabel Anda lihat angka 5 di atas, 5 di sini, ini bacanya bukan 5 tapi 0,5. Berarti kalau Anda lihat di tabel di sini, angka yang muncul itu adalah 05. Karena 0, titiknya itu titik 05. Nah, Anda lihat nanti ketemunya 1,711. Coba saya stop dulu, saya tunjukkan aja ya, benar atau salah. Ini harus buka tutup karena di halaman yang berbeda. Sebentar. Kita cek apa betul 1,711. Kita cek ini. Sebentar kok belum tampil. Ya, sudah terlihat ya? Belum? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Ir. Ya, oke. Nah, ini tadi ya. Sebentar, distribusi student. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Berarti 0,5 itu 5%, 0,05. Berarti kalau Anda lihat 0,25, bukan 0,25 salah, 0,025. Kalau Anda lihat 0, nah ini sebetulnya ada tanda titik, ini kelihatan dari sini. Kecil banget, kalau Anda perbesar nanti di rumah, Anda cek, iya Pak ada titiknya Pak. Berarti kita melihatnya di sini. Nah ini. Nah kita lihat angka 24 karena DK itu bahasa Indonesia ya. Karena teks aslinya itu tulis DF, Degree of Freedom. Karena ini bukunya karangan orang Gajah Mada 24. Nah ini loh. Nah kan ketemu di sini 1,711 karena berada di 0,05. Iya betul. 0,05. 24 1,711 betul. Alfanya tadi kan 5%, betul. Bukan setengah alfa ya, tapi alfa saja. Anda lihat rumusnya, tidak ada setengah alfanya. Jadi alfa n-1. Karena n-nya 25 dikurangi 1, 24. 1,711. Demikian cara mendapatkannya ya. Oke, saya tutup. Balik lagi ke tadi. Ya, saya yakin Anda bisa mencarinya lewat tabel, jangan sampai salah ya. Saya yakin kok. Nah ini yang tadi. Jadi 1,711. Nah ini hasil perhitungan tabel. Nah kemudian harus kita hitung. Hitungnya ini tandingan kita terhadap apa? Ucapan seseorang tadi. Rumusnya ini rumusnya. X itu apa? X itu survei kita. Kan lebih kecil dari ucapannya dia. Manajer ngatakan jarak tempuhnya 1 liter itu 15 km. Tapi kita ngambil sampel 25 kendaraan, ternyata enggak 15. Rata-ratanya ketemunya 13,5. Berarti kan lebih kecil dari 15. Maka ini kan hipotesa alternatif tandingannya. Ini rumusnya. Nah kita masukkan. Karena lebih kecil, hasilnya negatif, tidak masalah. Kalau hasil hitungan negatif, maka ini bacanya jangan dianggap positif ya. Dianggap negatif, karena tabel ini tidak pernah negatif, positif. Tapi kita bacanya dua, bisa positif, bisa negatif. Kapan dia negatif? Kalau hitungan kita negatif. Kapan dia positif? Kalau hitungan kita positif. Karena ini negatif, maka di sini hasilnya adalah min. Nah, kita lihat di sini. Karena hasil hitung lebih kecil daripada ini, kita lihat di daerah grafiknya. Nah ini kan, kalau hasil hitungan kita ada di sini, berarti ucapan manajer tadi itu benar, nggak salah. Tapi karena hitungan kita itu berada jauh di sebelah sini, karena min 2, ini kok negatif Pak? Ini tuh ngikuti hasil hitungan kita. Karena ini kan hitungan kita negatif, karena apa? Rata-rata yang hasil survei kita itu lebih kecil dari rata-rata ucapannya manajer tadi. Sehingga di tabel itu bacanya 2. Bisa positif, bisa negatif. Kapan dia positif? Kalau hasil hitungan kita positif. Kapan dia negatif Pak ininya Pak? Di tabel kapan negatif Pak? Kalau hasil hitungan kita negatif. Nah ini contoh.
hasil hitungan kita negatif, maka tabel harus negatif. Maka itu saya tulis min. Karena hitungan kita ketemunya min 2. Nah, ternyata min 2 itu kan apa? Lebih kecil kan dari hitungan tabel. Kalau hitungan kita ada di sini, ya berarti kita harus menerima ucapan manajer itu tadi benar. Nah, di sini dikatakan, maka kesimpulannya kita tolak ucapannya manajer tadi dengan interval kepercayaan 95 umum ini. 95 itu umum. Jadi ucapan manajer produksi tadi itu adalah tidak benar. Ini silakan Anda istilahnya buat kalimat sendiri lah ya. Namanya mahasiswa kan pintar nanti buat kesimpulan TA yang ada korelasinya dengan hasil pengamatanmu. Saya kira tidak harus seperti ini kalimatnya, tapi tolong ditulislah kalimatnya, jangan kita tolak. Kok mentah banget ya. Kayak tidak pernah belajar ilmu komunikasi gitu istilahnya. Yang agak luas lah. Ya betul kita tolak, tapi apa dasar menolakannya? Karena ya itu tidak perlu saya ucapkan, kamu lebih pintar lah ya. Nah, cuma intinya kalau dengan bahasa kasarnya, ya kita tolak Pak. Nah, kita tolak kan berdasarkan hitungan ini, rumus. Nah, tapi untuk bahasa kemasan, ya bahasa komunikasinya, ya jangan kayak gitu. Jadi ucapannya itu adalah tidak benar. Contoh lagi berikutnya. Ya, ini ya. Ada suatu lembaga bla 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 mengeluarkan ini, kemudian sampel sebanyak 20 karena ini teori, jadi lebih banyak ke distribusi student ini. Ya. Oke, data itu kita masukkan kemari. Ternyata hasil surveinya ketemu 81.000. Tetapi ada lembaga survei menyatakan bahwa pendapatan rata-rata pedagang kaki lima, dia mengatakan itu. Tapi kalau kita melakukan survei, tidak seperti ini. Kenyataannya 81.000 dengan simpangan baku sekian. Kemudian interval kepercayaannya 95. Berarti taraf signifikannya kan 5%. Interval kepercayaannya 95. Nah, seperti ini. Karena 81 berarti lebih besar kan dari ini kan. Oke, alfanya ini. Sama pakai distribusi student. Karena 20 ketemu 19, Anda cek tadi 0,5. Artinya 0,05%, 5%. Ketemu nilai ini. Yuk kita cek. Nah, ternyata kok ini ya. Nah, kita lihat 1,65 sama 1,729. Hasil itu 1,729. Positif. Hitungan kita positif. Nah, terus bagaimana ini? Kita lihat di sini. Menolak itu kalau nilainya di sini. Ternyata hitungan kita kan di sini. Loh, berarti benar, Pak. Bisa kita terima. Loh, padahal kita survei 81.000 loh. Tapi lembaga survei Pemda setempat mengatakan 72.500. Betul, sama aja, Pak. Nah, berarti ucapan itu adalah benar, tidak salah. Ya kamu buatlah kalimatnya. Intinya bahasa kakunya gini loh. H0 diterima, wis ngono kan. Tapi ya mosok kayak gitu rek, kayak ilmu apa ae. Ya kamu buatlah kalimat yang cocok gitu, yang enak gitu ya. Nah, ini kan intinya H0 kita terima, tidak kita tolak. Mengapa? Karena hasil tabel kita itu ini. Kalau hasil hitungan kita melebihi nilai ini, ya kita tolak ucapannya. Ternyata hitungan kita itu di bawah ini. Karena di bawah ini dia positif. Karena hitungan kita positif, maka tabelnya juga harus mengikuti positif. 1,6 kan di daerah sini, lebih kecil. Oh, berarti daerah penerimaan, Pak. Berarti ucapannya yang tadi itu, ya orang tadi yang mengucapkan apa sih tadi itu? Nah ini katanya rata-ratanya 72.500, padahal survei kita mengatakan 81.000. Apakah salah ucapan LS itu? Tidak. Jadi lembaga survei itu benar ucapannya. Terus lembaga kita, Pak, survei kita, Pak, ya enggak salah juga. Ya. Nah, tapi kita tetap harus bisa ngakui ucapannya dia itu benar dari hasil hitungan kita. Ya. Berikutnya lagi. Ya, ini di kota gede ya. Surveinya ya, Kepala Dinas Perindustrian ini di kota gede ini ya. Kalau data aslinya kota X ini kota gede Yogyakarta, tapi kota itu saya hapus, saya ganti X gitu aja ya. Ya, supaya sifatnya lebih umum gitu aja. Katanya rata-ratanya 15 juta. Nah, di sini nggak ditunjukkan di buku itu, karangannya orang UGM itu ini tahun berapa ya? Nah, masuk 15 juta masih berlaku sekarang. Nggak disebutkan surveinya tahun berapa.
Ya sudah kita olah aja datanya. Ya. Sebanyak 150. Wow, gede nih. Di atas 30. Nah, ini baru namanya kalau uji hipotesa itu memang seyogianya ya harusnya N-nya di atas 30 ya. Tapi apa enggak boleh, Pak? Ya boleh kalau soal teori enggak masalah. Tapi kalau memang survei beneran, kayak tugas akhirmu, ya harusnya pengamatan tuh ya di atas 30. Tapi ini 10 boleh, 20 boleh. Ya wes. Itu pun yang nggak diuji pakai distribusi student, wis terima mentan aja. Ya, diteliti sebanyak ini, oke, datanya ini. Nah, ini kalau kita ngatakan surveinya itu kok kurang percaya diri ya. Loh, kenapa, Pak? Ya mosok saya 90 kok gak yakin. Ya enggak apa-apa sih, cuma kalau belum siap ya jangan survei gitu loh maksud saya, ya. Nah, ini menerjemahkan ya, kalau kamu tahu ilmunya, ya, kamu bisa kasih komentar, bukan asal komentar ya. Kok 10 ya, Pak, Mbak, Mas, Bu? Kenapa kok enggak yakin 5? Nah, kan pasti ada alasannya. Loh, apa enggak boleh? Ya boleh lah. Tapi kalau bisa ditunda dulu lah surveinya, pelajari dulu lah metodenya, kan gitu ceritanya. Supaya apa? Ya bisa ininya bisa kita turunkan, jangan 10, paling tidak 8, 7, 5%. Kalau di bawah 5%, Pak, ya kita hanya bisa mengatakan orang itu kok hebat banget ya. Ya kita harus belajar lagi. Itu nggak metode apa toh pada saat dia survei? Gimana cara pendekatannya? Nah itu harus banyak kita belajar. Karena dia berani sampai apa? Ya sampai menekan di bawah 5%, Pak, alfanya. Berarti intervalnya 98, Pak, kalau dia pakai 2%. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Oke, ya hitungannya ya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah ini jangan lupa. Kenapa di atas 15 juta? Karena hasil survei kita mendapatkan nilainya adalah 16,3 juta. Berarti di atas 15 juta. Dengan simpangan bakunya 2,1. Berarti 16,3 kan di atasnya 15. Nah, berarti merumuskannya itu ini. Jadi yang dipakai itu bukan survei kita, tapi ucapannya seseorang, Mas. Yang ini harus dipakai. Nah, ini yang dipakai. Karena dia sendiri kan, orang ini yang pertama kali. Kepala dinas perindustrian yang mengucapkan, bukan kita. Maka kita merujuknya ke orang itu tadi, mengucapkan apa. Walaupun hasil kita itu ini, berarti ini itu lebih besar dari ini. Jangan dibalik ya, ini yang dipakai salah. H0-nya adalah ucapan seseorang. Ini survei kita, tapi survei kita nggak ditunjukkan. Hasilnya kita punya, cuma kita ngomongnya lebih kecil, lebih besar, Pak. Hanya sebatas itu aja, kalau ngujinya satu sisi. Ya. Nah, seperti ini. 10%, ya, masukkan di tabel. Cara mendapatkannya bagaimana, Pak? 1,28. Jangan lupa, karena alfanya enggak dikalikan setengah, berarti 10%, itu 50% dikurangi 10%. Berarti 40%, Pak. Iya, 40% itu berarti luasnya berapa, Pak? Luasnya 0,4. Kamu cari di tabel distribusi normal standar yang nilainya mendekati 0,4. Ada, Pak, 0,3989. Kamu cek itu. Ada di baris keberapa, di kolom keberapa. Nah, berarti nilai ini ada di baris 1,2 di kolom ke-8. Yang alfanya 10% itu ada di baris ke 1,2 di kolom ke-8. Nah, sekarang ayo kita uji dengan hasil survei yang kita lakukan. Ini kan survei kita ini. Ya, ini kan survei kita. Nah, sekarang hasil survei kita hitungannya ternyata positif. Berarti ini hitungan positif. Loh, Pak, ternyata lebih besar, Pak. Berarti kalau lebih besar bagaimana? Ya kalau berdasarkan rumusnya ini, Pak. Kita ada di sini, Pak, hasil survei kita. Sedangkan standarnya tabel mengatakan itu 1,28 kalau diterima itu di sini. Loh ya berarti ucapannya ke dinas perindustrian. Berarti salah, ngawur. Berarti kesimpulannya apa? Kita tolak. Kita tolak. Nah, menolak ini gagasannya ya kalau di lapangan Mas ya ini saya tunjukkan ya di lapangannya tolong introspeksi artinya apa kamu pakai 90 itu loh sudah benar kok bisa nyalakan perindustrian dengan modal yang cekak itu loh maksud saya gitu ya ini plus minusnya ya supaya ada nilai tambahnya lah jangan ngitung tok itu yang saya maksud ya jadi ini kalau kita ramesi Mas belajar lagi ya jangan suka ya gegabah ilmu yang kita dapati belum seberapa tapi sudah berani ngomentari orang. Itu maksud saya seperti itu. Ini salah satu contoh aja. Ya.
Itu kan dinas perindustrian kan. Otomatis ya masa orangnya goblok toh, maksud saya gitu loh. Kan ya berkompeten. Ini kalau kita bicara realnya. Cuma ini sayang hanya sekedar contoh teori. Tapi ada kan relevansinya kalau mau dibahas. Artinya apa? Tolonglah kita kalau mau survei ya jangan pakai 90 lah. Pelajari lagi loh ya. Metode yang kita pakai itu apa? Kok bisa ketemu 16,3 juta? Bener nggak yang kita survei? Jangan-jangan orang tertentu aja yang kita survei. Berarti nggak random dong. Nah itu loh ceritanya. Sehingga kembali ke tadi, teknik sampling. Gimana cara pengambilan samplingnya Pak? Nah itu yang harus dipelajari. Ya. Supaya apa? Jangan mudah kita menyalahkan. Karena tadi tuh kalau kita berani ngomong ya, itu kok nggak yakin ya. Kok 90 ya? Loh kan boleh Pak. Ya kalau hanya soal teori aja ya, jawabannya antara boleh dan tidak ya nggak ada masalah, nggak ada batasnya. Tapi kalau kita bicara realita, kenyataannya, wah bisa dikuliti itu ya. Kenapa pakai 90? Kalau nggak yakin jangan survei Mas. Pak, tolong jangan disurvei kalau nggak yakin. Karena ngomong 5% dengan kenyataan itu lain Mas. Ya, kalau di sini enak ngomongnya pakai 5, pakai 2, nggak masalah, nggak beban. Tapi kalau kamu terjun di masyarakat, nanti kalau kamu ditempatkan di bagian quality control, hati-hati. Loh, Pak di elektro bisa jadi kamu ditempatkan, dipercaya. Coba kamu nanti di industri saya tempatkan di bagian quality control karena analisamu bagus. Pernah belajar statistik? Pernah Pak. Coba kamu perdalam lagi. Nah, kamu bicara tentang quality control. Kalau sudah dipercaya, waduh enak itu Mas. Kamu bisa mutusi dan bisa mengatakan, saya kerja di UBM produknya bagus Pak. Jangan pakai kongguan Pak. Ya, pasti orang yang akan percaya kamu karena surveimu bagus. Datanya bisa dipercaya. Ya, makanya hati-hati. Lek ngomong tok, ya enak pakai alfa 5%. Naikkan Pak 2%. Ya gak apa-apa lek ngomong tok Mas. Ya, kayak saya ini kan bisa ngomong tok. Tapi kenyataannya kita mikir, kita cek dulu yang kita survei itu apa. Itu loh maksud saya. Ini sekedar gambaran untuk menunjukkan. Karena ini masih tingkatan awal, kita latih dengan soal. Tapi tolong dicermati ya, karena mahasiswa, ucapan tadi tuh yang tolong dicermati, ucapan saya tadi. Bukan ngitungnya, ngitungnya harus pinter. Ya, mana adik kelasmu. 32/9 dibagi 7/9. SMU, SMK, MA, nggak muniblas, nggak tersentuh papan. Spidol tuh tidak tergores sama sekali, spidol itu tidak menggores papan tulis. Dia 104. Nemen ya. Polosan Pak, iya. Kebacet ya. 32/9 dibagi 7/9. Nah, tapi saya yakin ngitungnya ya. Saya percaya ini ya. Nah, cuma tolong penyikapannya lebih bagus. Artinya apa dalam sisi keilmuan. Nah, itu kamu bisa debat nanti dengan saya. Enggak apa-apa, bukan debat-debat perilaku kok, debat keilmuan. Pak, kalau terjun di lapangan Pak itu gimana Pak gini? Ya monggo, silakan. Cuma hati-hati ya. Kalau pakai alfa 10 itu gimana Pak? Ya lihat dulu yang kamu survei itu apa, produk apa dulu ya. Produk itu masih baru atau sudah lama. Ya kalau baru ya kasihan orangnya jangan dibohongi loh ya. Ya tolonglah surveinya diperketat, belajarlah teknik sampling yang bagus ya. Pengertian teknik sampling, pengertian di sini bukan kita nyampling data analog yang masuk ke ADC, bukan itu ya. Yang kita maksud bukan itu, kalau ilmu statistik bukan itu. Ya, itu yang saya maksudkan. Gimana? Paham ya? Bisa nyermati ya? Intinya paling tidak yang saya ucapkan tadi. Gimana? Jelas ya? Bukan dari sisi hitungannya. Kalau sisi hitungannya oke, saya percaya. Tinggal lihat lumus. Tetapi mosok kita hanya menghitung selesai. Kan modelnya kayak arek SMA. Jangan kayak gitu. Inilah ceritanya yang adik kelasmu yang semester 1. Ya kan kayak gitu aja. Bisanya menghitung, memaknanya enggak bisa. Sehingga soal 8 ini sing bener kabeh. Mosok ya? Harus membagi tegangan, bleset kabeh. Astaga ya ampun, sampai saya ketemu Suryono Senin yang ini loh, minggu ini Senin itu. Sur, iki apa arek-arek iki? Harus membagi tegangan. Lu wes, tak aja. Apaan ini? Ya, akhirnya dia ngirim video ke saya. Terus saya buktikan di hari Selasa, ternyata ya konyol. Terus Jumat kemarin ya, saya ketemu. Lah ya kok pas ono Indana, ono Endro barang ngono ngobrol. Terus ono Farid yo podo, tapi Farid agak nepi. Enggak, mungkin ya sungkan deh kata ngobrol. Ya, kita yang orang lama-lama ya pada ngobrol ya mahasiswa itu tadi. Ya salah satunya kita ungkit ya tugas. Endro pun ya pernah ngomongin tugas supaya arek-arek ya ya tolonglah ya. Jangan bukan teori aja tapi praktik juga. Ya tolong dikumpulkan ya. Apapun namanya tugas, kalian itu menyangkut kondektor, nyuntuh Pak, gak masalah Mas, ya tugas kamu nyuntuh gak masalah, itu hakmu.
Tetapi seyogyanya karena kamu niat kuliah, seharusnya Mas, sekali lagi lek wong niat kuliah, wis pasti Pak, enggak perlu ada kata serius Pak, enggak perlu diajari. Kita pasti serius semua Pak. Mungkin ini lo niat kuliah Pak Ir, kok diajari serius loh Pak. Wis gak penting kata-kata itu Pak, harusnya begitu ucapannya. Tapi konyol, nggak terjadi kan seperti itu. Ini yang membuat miris Mas. Ya. Pendidikan kita mau dimappingkan sama masyarakat Finlandia. Yo kace ado Mas. Backgroundnya beda, kulturnya beda. Dia sifatnya menjemput bola. Kalau kita menjual bola kan gitu ceritanya. Ya tolong jangan disamakan. Ya ini loh yang kita harus banyak belajar. Itu aja pesan saya ke kamu. Ya sebentar lagi kamu mau tugas akhir. Kemandian harus ada Mas. Tolong serius karena kamu masuk di sini kan niat. Sekali lagi niat. Sampai kemarin ya Pak Indana wis Pak kene wis bantu apa-apa arek-arek kok yo cek. Aduh sampai anak PLN saya tanya, betul dong ucapannya Kaprodimu? Betul Pak Ir yang dikatakan Pak Ir. Kemarin anak PLN 2 orang cerita ke saya. Saya hanya ngecek aja, benar nggak ucapan Kaprodi? Betul Pak, ya berarti betul Indana ngomong tadi ke saya seperti itu. Ya intinya siap bantu. Ya, walaupun ada kelulusan tertunda, enggak masalah. Yang penting kamu niat. Itu ya yang saya tekankan. Ya sebentar lagi kamu mau magang, tolong yang sungguh-sungguh kalau magang. Karena di Tenggarai MBKM ini banyak blesetnya. Magang itu memberikan nilai positif apa toh? Dari sisi keilmuan tuh hampir, aduh Mas, yang kemarin lo magang ya klewas-klewes ngono buku hasilnya, aduh. Kok hampir sama dengan yang dulu saya urus kerja praktek hanya 4 minggu. Hasilnya lo Mas, podo ae, nduk tak kandhani kowe. Kok enggak percaya datang ke ruangan saya Pak, mau pinjem Pak buku-buku yang dulu. Lihaten enggak? Apa bedanya? Kamu loh ambil 1 semester ya. Wis itu tok aja ucapan saya. Sumpah aku kadang lihatnya itu. Sampai ngomong kan iki arek-arek ya apa yo. Lah ngono lho Pak Ir, ngusuwi buku katanya tak terima ya apa Pak Ir. Sampai kemarin bimbingannya Reni sampai tolak-tolak dimarahi, yang delok hasilnya ya koyo ngono iku. Ya tolonglah sebentar lagi kamu mau magang, kalau mau iya ya serius lah. Kalau mau di kampus ya seriuslah kamu di kampus. Itu aja. Jangan terbuat MBKM dulu. Kamu sikapi ya. Karena masih ada waktu ya. Kamu bisa curhat-curhat sama kakak kelas. Kakak kelas bukan hanya di Elin aja. Bila perlu sama prodi lain. Enggak apa-apa kok. Sama-sama di fansnya. Bila perlu sama ITS. Boleh kok. Sama perguruan tinggi lain Pak. Boleh. Enggak masalah. Yang penting hikmah positifnya yang kamu ambil. Itu aja pesan saya ya. Saya itu kadang-kadang blenger nasihati anak-anak ya, blenger. Seolah-olah gini kayak, aduh kayak orang pidato tok ae. Sebetulnya bukan itu. Kita ingin mendidik dengan cara yang baik. Itu aja. Ya kita pengen kelulusan 100% dan juga diserap. Ya. Ya, mungkin itu dulu dari saya sudah selesai. Sebenarnya pengen saya ngajar tetap muka Mas yo. Tapi kelas yang satunya bisa kelasmu loh. Tolong jangan siang-siang, saya sudah lelah, sudah umur kayak begini ya. Wis paling banter ya sebelum jam 11:30 wis bubar lah. Ya beda dengan dulu lah ya. Ya. Mungkin itu dulu. Gimana? Ini komtingnya? Halo? Komting? Iya Pak Ir. Iya. Gimana? Udah selesai, tinggal 1 materi. Jadi nanti kita UASnya di minggu ke-13 ya. Harinya nanti kita sesuaikan apakah hari Jumat, apakah hari Sabtu nanti. Baik. Di minggu ke-13 ya. Oke, itu dulu. Nanti yang belum saya share materinya. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Gimana? Clear? Sudah? Bisa dicukupkan Pak Ir. Ya, oke. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Saya tutup, saya lock out ya. Semuanya saya lock out. Oke, yuk. Selamat sore Pak Ir. Terima kasih. Terima kasih Pak Ir. Yuk, sama-sama. Oke, saya lock out. Terima kasih Pak Ir. Ya, saya Iya lock Pak out Ir. semuanya. Baik.